Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sangayu Kompiang Indriani, spesialis anak, konsultan respirologi anak. Kali ini kami akan membahas beberapa hal berhubungan dengan TBC pada anak, karena bulan ini, bulan Maret itu adalah bulan peringatan untuk TBC. Untuk peringatan tersebut ada beberapa yang mungkin kami akan refresh ya tentang TBC pada anak. Secara umum sebetulnya penyakit TBC-nya sama, tapi gejalanya pada anak itu berbeda pada dewasa, tidak semudah pada dewasa. Dewasa itu biasanya orang akan berpikir TBC kalau ada batuk darah atau batuk lama gitu. Sedangkan pada anak tidak semudah itu. Tidak semua anak menimbulkan gejala yang sama seperti orang dewasa, seperti batuk darah atau batuk lama, karena batuk pada anak itu banyak banget gitu loh. Anak itu sering sekali batuk walaupun tidak TBC. Jadi tidak semua batuk lama pada anak itu adalah TBC. Jadi pasti anak itu ditulari dari mana? Nah, sumber penularannya ini yang sangat penting dan berbeda-beda untuk masing-masing usia. Karena anak itu sendiri itu variasi usianya sangat lebar, 0 sampai 18 tahun. Kalau dia 0 tahun, bayi, mungkin lingkungan yang akan menulari yang dekat, entah di rumahnya, orang pengasuhnya, ayah ibunya. Sumber penularannya adalah dari orang yang menderita TBC. Dan orang yang menderita TBC yang dahaknya positif, itulah yang sangat menularkan. Walaupun orang yang tidak menular, orang yang tidak dahaknya positif bisa juga menularkan, tapi kemampuan penularannya tentu lebih kecil daripada yang dahaknya positif. Batuk bisa sama kayak dewasa gitu. Kalau pada anak-anak yang udah remaja, yang sudah mendekati dewasa, gejalanya hampir mirip sama TBC dewasa. Makanya kita bilangnya adult TB, jadi kayak TB orang dewasa kalau dia remaja. Tapi kalau makin kecil usia, dia gejalanya nggak sama. Jadi dia bisa aja gejalanya tidak spesifik gitu loh. Misalnya berat badan nggak naik, udah makannya udah bener, diusahakan terapi gizi yang bagus segala macam, nggak naik juga, atau bahkan cenderung turun. Atau ada demam, nggak jelas penyebabnya, sudah diobati, cek lab ini, cek lab itu, segala macam, nggak juga baik. Atau batuk juga bisa, batuk tuh udah diobatin sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kemungkinan infeksi lain sudah disingkirkan. Kemudian bisa juga dalam bentuk ada pembesaran kelenjar, ada bengkak sendi, atau bahkan pada anak-anak yang gejala sakitnya berat, misalnya ada kejang, nggak sadar, segala macam. Kalau ada kontak, misalnya aduh kakeknya ternyata TBC lagi pengobatan gitu, terus anak ini ternyata sakit yang gejala-gejala tadi saya bilang, tolong kata kontak ini, kontak atau ada kontak TBC atau ada orang TBC di sekitarnya, itu adalah kata kunci bahwa kita harus mikir ke arah TBC pada kasus anak dengan gejala-gejala tadi. Masih, karena ingat tujuannya vaksin adalah untuk mencegah penyakit yang menjadi berat. Jadi bisa dia kena TBC? Bisa. Tapi tentu saja kalau dia sudah divaksin BCG, penyakit yang timbul, TBC yang timbul pada anak tersebut tidak akan berat. Yang jelas, TBC itu adalah penyakit yang sifatnya menyeluruh. Dia tuh masuk memang dari paru, tapi dia bisa warawiri ke sana kemari gitu. Terus dia juga bisa diam di paru, separohnya, diam sembunyi, nunggu kapan kondisi kita turun, dia langsung muncul. Jadi seperti itu. Terus kata sembuh gimana? Kita mengobati TB ya sampai dia sembuh dan tidak aktif lagi gitu. Jadi lebih katanya sebenarnya tidak aktif. Jadi artinya penyakitnya tersembuhkan saat itu. Tapi hati-hati pada anak yang sudah pernah sama seperti sama dewasa pernah kena TBC, ya dia sudah kayak tercatat bahwa dia pernah TBC. Sekali waktu kalau imunnya turun, hati-hati dia bisa reinfeksi kembali. Konsep dulu tuh TBC anak pokoknya nggak nular gitu. Nah ini yang harus diperbaiki karena ada hal yang harus ditekankan. Sama seperti dewasa, kalau dahaknya positif berarti dia bisa nularin, ya enggak? Artinya kalau anak kita temukan hasil pemeriksaan dahaknya positif, berarti dia bisa nularin dong gitu ya. Walaupun
dahak positif pada anak TBC lebih jarang dibandingkan dewasa karena jumlah kuman pada anak di paru anak itu lebih sedikit. Kalau bisa sebaiknya jangan pernah putus obat atau tidak minum obatnya tidak teratur. Kenapa? Itu akan menyebabkan resistensi obat. Dan sekarang kejadian TB resisten obat, maksudnya TBC yang resisten terhadap obat TBC yang biasa, itu sudah mulai muncul pada anak. Gejalanya jauh lebih berat dan dia tidak hanya nyerang paru, tapi dia juga berkomplikasi ke organ lain. Dan pengobatan untuk TBC paru yang resisten obat itu sangat lebih banyak obatnya. Jadi obat biasa misalnya cuma 3 atau 4 macam obat. Kalau yang TBC resisten obatnya jauh lebih banyak jumlahnya, jauh lebih susah untuk minumnya. Jadi kalau bisa tolong ikuti petunjuk dari petugas kesehatan, dokter dan semua yang menyuruh untuk berapa kali minum obat, berapa lama minum obat, dan sebaiknya tidak putus untuk mencegah resistensi obat. Yang jelas mereka sama-sama satu bakteri itu si TBC, yang satu virus. Semuanya adalah kuman yang memang bisa menyerang paru-paru. Target organnya sama, paru, gitu. Terus kalau dia ada bareng-bareng pasti gak enak dong, ya nggak sih? Kalau adanya TB doang atau corona doang lebih enak. Tapi kalau ada dua-duanya pasti gejala akan jauh lebih berat. Dan kalau salah satu masuk duluan, yang satu muncul masuk berikutnya, gejala juga semakin berat. Jadi artinya apa? Artinya kalau Anda kena TBC, obati dengan baik supaya kalau misalnya ketibaan apes kena corona gak jelek banget, karena biasanya pasti sangat jelek kondisinya kena COVID kalau misalnya dia sudah punya penyakit komorbid TBC paru. Nah begitu juga sebaliknya, kalau misalnya pernah kena COVID-19 gitu ya, apalagi yang berat, nah sebaiknya betul-betul menjaga diri supaya tidak kena TBC, karena COVID-19 juga ada yang berat yang meninggalkan gejala sisa, sehingga kalau dia kena TBC dia pasti juga gejalanya lebih berat. Mungkin itu sekilas tentang TBC paru pada anak. Sebenarnya TBC itu tidak hanya paru tapi juga bisa di luar paru, jadi harus sangat menjadi perhatian kita. Dan saya bersama-sama mengingatkan untuk mumpung ada momen bulan Maret ini adalah bulan peringatan TBC, mari kita bersama-sama untuk membantu pemerintah dan semua tenaga kesehatan untuk bisa mengeliminasi TB ini. Healthy people, saya Dr. Sangayu Mompiang Indriani, spesialis anak konsultan respirologi anak, mengucapkan selamat Hari Tuberkulosis Anak Sedunia.